Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Gradus Dona, NIM 190406030001, semester 5 dari Fakultas Peternakan, Prodi Peternakan, Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini saya menempuh mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampuh oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu MPD. Jadi, di video kali ini bertujuan untuk melengkapi tugas 2 mata kuliah pendidikan Pancasila. Tugas kali ini mereview materi dari Bapak Ludovicus Bomanswadu MPD. Materi yang saya pilih untuk direview yaitu 1. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. 2. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Jadi langsung saja ke pokok pembahasan materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleransi. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawan sosial dan sebagainya. Adapun munculnya permasalahan yang mendera negara Republik Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun masalah-masalah dalam negara, yaitu 1. Masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah terpencil. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai moral Pancasila. Yang kedua, masalah lingkungan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Yang ketiga, masalah integrasi bangsa, demokratisasi mengalir deras dengan terjadinya reformasi Indonesia. Yang keempat, masalah dekadensi moral dewasa ini. Yang kelima, masalah narkoba. Yang berikut materi yang kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis adalah landasan-landasan fakta secara yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan modal pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua, landasan sosiologi. Landasan sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antara manusia di dalamnya, mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan, dan berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Yang ketiga, politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber penghayatan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mampu mendiagnosa dan memformasikan atau usaha mewujudkan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikut materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketaatan negara pada negara Republik Indonesia harus berlandasan nilai-nilai Pancasila, yang artinya Pancasila harus senantiasa menjadi rumah atau power yang menjiwai kehidupan dalam kegiatan dalam negara
kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintahan maupun penyelenggaraan hukum yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sekian dari review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.